Namaku Rizkiana Maldini. Aku dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2 di IAIN Syaikhuliati Cirebon. Video ini adalah salah satu tugas untuk merampungkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 2 kali ini. Dalam video ini, aku ditugaskan untuk mereview sebuah buku. Dan aku akan mereview sebuah buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi karya Dr. Ujang Carda SH MMH. Buku ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Dalam buku ini pun pembahasannya cukup banyak. Selain itu, buku ini membuka pandangan kita untuk menggali lebih dalam tentang pendidikan kewarganegaraan yang sudah kita pelajari pada saat di bangku sekolah, entah itu SD, SMP, maupun SMA. Karena sudah pasti teman-teman semua dan saya pernah mempelajari pelajaran Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan pada saat di bangku sekolah tersebut. Sebelum mereview buku ini, aku akan membahas sedikit tentang pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman, perlu diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu pelajaran yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa Indonesia mampu mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, sadar akan hak dan kewajibannya, menghargai keberagaman, berpartisipasi positif dalam membangun negeri, cinta tanah air, dan yang paling penting diharapkan dapat mewujudkan semua hal itu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di masa yang akan datang seluruh insan yang ada di negeri ini menjadi insan yang berpancasilais. Setelah aku membahas sedikit tentang PKN dan membuka sedikit bahasan mengenai buku ini, aku akan langsung mereview tentang buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Dr. Ujang Carda ini. Teman-teman, buku ini berisi dari 7 bab dengan halaman 337. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini di sini, ini bab 1, ini bab 2, kemudian di halaman selanjutnya ada bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Semuanya ada 7 bab dengan tadi halaman berapa? 337 halaman. Tetapi pembahasan dalam buku ini hanya sampai pada halaman 310, karena pada halaman selanjutnya 311 sampai dengan 337 membahas tentang daftar pusaka, glosarium, indeks, serta biodata penulis. Glosarium ini ditulis untuk memudahkan kita mencari tahu kata yang kita kurang pahami. Ada di sini di belakang di halaman 321. Lanjut, aku akan membahas tentang bab pertama mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dalam bab 1 ini banyak sekali penjelasan dari penulis yang dapat membantu kita untuk memahami mengapa sih adanya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, lalu tentang bagaimana latar belakang yang terjadi terhadap pendidikan kewarganegaraan, pengertian tentang pendidikan kewarganegaraan, tujuan tentang pendidikan kewarganegaraan, serta landasan-landasan yang menjadi landasan pendidikan kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan ini dalam buku ini dibahas ada 3. Yang pertama, landasan ilmiah, yang kedua, landasan hukum, dan yang ketiga, landasan historis. Semua itu merupakan landasan yang melatar belakangi adanya pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, dalam bab ini pun dibahas mengenai perbedaan antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Memahami pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila itu ternyata sangat berbeda. Loh, kok berbeda? Padahal waktu SD, waktu SMP, atau waktu pun SMA, kita memaknai pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu sama.
Padahal pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu berbeda loh teman-teman dalam cara memahaminya. Untuk pendidikan Pancasila, kita dapat memahami tentang pendidikan Pancasila itu sendiri. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan membantu kita untuk memahami bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut tentang bab 2. Bab 2 ini membahas tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan proses bagaimana adanya bangsa Indonesia dengan dimulai adanya bangsa Proto Melayu atau Melayu Tua yang merupakan nenek moyang pertama bagi bangsa Indonesia sampai bisa menjadi bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Dijelaskan secara gamblang dan seperti nyata melalui bukti-bukti yang disebutkan di dalam buku ini. Dalam buku ini juga dibahas tentang identitas nasional dan faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Karena untuk membentuk suatu identitas nasional tidak main-main, identitas nasional ini merupakan ciri dari suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain. Adapun faktor-faktor yang membentuk identitas nasional yaitu primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam keberbedaan, sejarah yang sama, pembangunan ekonomi, dan yang terakhir kelembagaan. Itu semua menjadi latar belakang atau faktor-faktor adanya identitas suatu bangsa. Selain itu, dalam buku ini disebutkan juga mengenai Pancasila sebagai. Selain itu, pada bab ini juga disebutkan bahwa Pancasila berperan sebagai identitas nasional dalam segala hal. Jadi, tidak hanya identitas nasional saja, melainkan berperan juga dalam hal-hal yang lain, salah satunya sebagai ideologi bangsa. Kemudian bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, setelah tadi disinggung sedikit mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, maka pada bab ketiga ini dijelaskan beberapa pembahasan secara lebih rinci mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Tentang seperti apa sih Pancasila sebagai ideologi bangsa itu? Apa sih makna ideologi bangsa bagi Indonesia? Dan kedudukan serta fungsi dari Pancasila sebagai ideologi bangsa untuk kehidupan sehari-hari. Semua dibahas di dalam buku ini. Nah, selain itu, di dalam buku ini pun dituliskan oleh penulis mengenai pendapat beberapa ahli tentang Pancasila yang diputuskan. Selain itu, dalam bab ini dibahas oleh penulis pendapat para ahli mengenai Pancasila yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 100 garis miring PUU nomor 11 garis miring 2013 yang mana mereka berpendapat bahwa kata pilar yang ada di dalam putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan dasar filsafat negara. Dan tentang itu menurut saya cukup menarik karena Mahkamah Konstitusi menjawab pendapat beberapa ahli tersebut. Apa sih jawabannya? Penasaran kan? Ayo makanya baca buku ini. Selanjutnya, bab 4, yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Dalam bab ini, kita diajak penulis untuk lebih memahami apa makna dari negara, konstitusi, dan warga negara. Yang pertama tentang negara. Di sini dalam bab ini dibahas tentang apa itu pengertian negara. Selain itu disebutkan beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri khas suatu negara. Nah, teman-teman, jika suatu negara tidak memenuhi salah satu unsur ini, maka negara tersebut tidak bisa disebut sebagai negara karena tidak memenuhi syarat sebagai negara. Yang kedua adalah konstitusi. Konstitusi yang kita kenal di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Iya, itu tidak salah. Betul, memang konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Tetapi pengertian dari konstitusi itu sendiri bukan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan yaitu suatu hukum yang mengatur yang menjadi pedoman dasar kehidupan dalam suatu negara agar tertib, teratur, dan tidak berlaku sewenang-wenang antara masyarakat ataupun pemerintah. Nah, dalam bab ini pun dibahas mengenai konstitusi itu sendiri secara lebih dalam dengan menyantumkan beberapa pasal-pasal yang berhubungan dengan negara, konstitusi, dan warga negara. Yang ketiga tentang warga negara. Apa itu warga negara Indonesia? Di sini dijelaskan secara rinci pengertiannya, hak dan kewajibannya, serta asas-asas kewarganegaraan yang sering dibahas oleh pendidikan kewarganegaraan dimanapun. Lanjut bab 5 membahas mengenai negara hukum, HAM, dan demokrasi. Di dalam bab ini ada 3 pembahasan yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama tentang negara hukum. Di dalam bab ini penulis menuliskan tentang pengertian dari negara hukum itu sendiri dan ciri-cirinya tentang negara hukum seperti apa di Indonesia. Kemudian yang menarik pada bab ini adalah pada halaman 184 sampai 186 yang mana penulis di sini mencantumkan konsep Islam tentang negara hukum itu sendiri. Tak lupa penulis menyertakan beberapa ayat Al-Quran untuk memperkuat tentang konsep Islam dalam negara hukum. Tak lupa penulis juga menuliskan beberapa pandangan dari Barat mengenai negara hukum di Indonesia, salah satunya dari Ramesh Misra. Kemudian dalam bab ini pun dibahas mengenai HAM. HAM ini dimulai dengan pembahasan tentang pengertiannya, macam-macam HAM, serta ciri-ciri HAM itu seperti apa, dan dijelaskan perbedaan antara HAM dan hak kodrati. Menurut beberapa pendapat dalam bab ini ada sedikit perbedaan antara itu. Lanjut kepada yang ketiga yaitu demokrasi. Demokrasi di sini dibahas secara gamblang yang dimulai dari perkembangannya sampai dengan kepada demokrasi Pancasila yang sekarang sudah ada di Indonesia. Lagi-lagi yang menarik itu selain pandangan Barat yang disimpan di dalam bab ini mengenai demokrasi, penulis juga masih menyimpan ataupun menyisipkan tentang pandangan Islam mengenai demokrasi di Indonesia. Contoh pandangan Islam itu menurut salah satu syekh, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Lanjut, bab 6 membahas mengenai memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dalam bab ini, penulis membahas mengenai pengertian wawasan Nusantara beserta landasannya, hakikatnya, serta asas-asas tentang wawasan nasional itu sendiri. Teman-teman perlu diketahui bahwa wawasan Nusantara adalah salah satu wawasan nasional. Jadi bisa disebut wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, yang mana wawasan nasional ini adalah pandangan nasional suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa serta jati diri bangsa Indonesia. Jadi wawasan nasional ini pandangan semua orang yang ada di Indonesia yang disatukan untuk tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, selain hakikat dan asas-asas tentang wawasan nasional, penulis juga menuliskan tentang fungsi dari wawasan nasional, kedudukan dari wawasan nasional, serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya wawasan nasional, seperti diantaranya wilayah, geopolitik dan geostrategi, perkembangan wilayahnya, serta unsur-unsur dasar wawasan Nusantara lainnya yang dijelaskan oleh penulis di dalam buku ini pada bab ini. Ada juga dibahas mengenai implementasi wawasan Nusantara, salah satunya adanya hubungan antara wawasan nasional dengan ketahanan nasional yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Yang terakhir adalah bab 7,
membahas mengenai memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Nah, seperti sudah saya sebutkan di atas pada bab sebelumnya, bahwa ketahanan nasional ini memiliki hubungan yang erat sekali dengan wawasan nasional karena termasuk implementasi dari wawasan nasional. Hubungan dari ketahanan nasional dan wawasan nasional ini adalah semata-mata untuk mewujudkan tujuan nasional itu sendiri. Akhirnya, penulis menulis tentang ketahanan nasional pada bab 7 ini guna melengkapi pembahasan sebelumnya pada bab 6 mengenai wawasan nasional. Nah, pada bab ini tentu dibahas seputar ketahanan nasional yang dimulai dari pengertiannya, unsur-unsurnya seperti ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan. Nah, tak lupa pada bab ini dibahas juga mengenai landasan adanya ketahanan nasional. Perlu kalian ketahui bahwa landasan ketahanan nasional ini sangat banyak. Ada berapa? Di buku ini dibahas ada 7 tentang landasan ketahanan nasional. Banyak kan 7 landasan itu? Tapi kalian gak usah khawatir karena si penulis menuliskan secara singkat dan jelas tentang 7 landasan itu beserta pengertiannya yang bisa membuat kita memahami hal itu. Kemudian, penulis membahas juga mengenai asasnya, sifatnya, serta cara pendekatannya tentang ketahanan nasional. Serta perihal yang mempengaruhi ketahanan nasional disebutkan pula oleh penulis serta dijabarkan apa saja hal-hal itu. Lalu ada integritas nasional yang mana membahas mengenai upaya menyatukan seluruh unsur yang ada di pemerintahan maupun wilayah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang pluralitas atau yang majemuk masyarakatnya. Karena terdapat berbanyak keberagaman di Indonesia, maka sangat penting adanya integritas ketahanan nasional supaya tidak menimbulkan konflik-konflik yang dapat memecah belah persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ada beberapa strategi yang bisa diupayakan untuk mewujudkan integritas nasional. Di antaranya, strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralis. Nah, itulah review dari semua buku yang sudah saya bahas. Semua 7 bab sudah saya review. Nah, kemudian sebelum saya tutup tentang review ini, ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya bahas mengenai kelebihan serta kekurangan dalam buku ini. Adapun kelebihan dalam buku ini, yang pertama, buku ini memakai bahasa yang lumayan lugas dan mudah difahami oleh kita mahasiswa yang baru masuk di perguruan tinggi. Serta penulis di sini menyiapkan glosarium apabila sewaktu-waktu kita tidak memahami beberapa kata yang ada di buku ini. Maka di halaman 321 penulis sudah menyiapkan glosarium yang dapat kita lihat sebagai kamus kita. Yang kedua, buku ini selain merujuk pada pandangan barat, penulis juga merujuk kepada pandangan Islam dengan mencantumkan beberapa ayat tadi dalam pembahasan yang saya sebut. Kelebihan yang ketiga yaitu buku ini bisa dijadikan buku pegangan oleh mahasiswa-mahasiswi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Karena menurut aku isi dari buku ini sangat jelas dan sangat sama dengan RPS yang kita miliki untuk ajaran semester ini mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, itulah ketiga kelebihan yang dapat aku ambil dari buku ini. Selanjutnya mengenai tentang kelemahan dari buku ini. Yang pertama, buku ini seperti merupakan buku seri kedua dari buku yang pertama, yaitu Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang masih ditulis oleh Dr. Ujang Chandra. Menurut saya, pembahasan dalam buku ini terlalu ada yang mirip-mirip sama. Mungkin bagus untuk membuat kita mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari. Tetapi menurut saya ada beberapa bagian yang hampir sama pembahasannya dari buku yang pertama, yaitu Pendidikan untuk Pancasila. Yang kedua, kelemahan dari buku ini adalah bisa dilihat
bahwa spasi yang ada di dalam buku ini menurut saya membuat mata kita menjadi lelah pada saat membaca. Alangkah baiknya jika spasi dalam buku ini diperbesar supaya mata kita tidak terlalu lelah dalam membaca. Nah, dicukupkan sekian mengenai review buku tentang pendidikan kewarganegaraan bagi pendidikan tinggi karya Dr. Ujang Carda kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi di luar sana pada saat mencari buku untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.